Perumpamannya Kutanya sama jauh Anda. lah, Bang. Oke, kutanya sama Anda. Sampai sekarang Anda merasa diri Anda masih berdosa atau tidak? Saya, Iya. iya berdosa. Berdosa terus, buat apa dia tebus dosa di kayu salib? Iya juga ya. Iya juga. Nah, sekarang kutanya sama Anda. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Maksudnya abang mau minta koin? Bukan, maksudnya kalau pembicaraan ini dikait-kaitkan, toh orang di Alkitab itu kan Bukan orang kaya, begini, Bang. tapi yang nonton Orang kita kaya. ini orang-orang miskin mencari kebenaran, Iya. ya kan? Narasi saya tadi begini, orang kaya itu datang kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, guru, oh guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Taati segala perintah Tuhan. Bukan Yesus mengatakan jadikan aku Tuhan, tidak. Sepakat. Semenjak Bapak Adam ini diskusi sama Gurunda Juma, diskusi sama Ustadz Yusuf PI, sampai diskusi sama saya sekarang, apakah di dalam hati Bapak ini masih meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan? Sebetulnya itu kan menganggap Yesus Tuhan itu kan datangnya di kemudian hari, ya kan? Seperti para murid, ya kan? Kan begitu. Saya juga begitu. Jadi saya percaya kalau saya baca ini Yesus itu utusan, kan sudah jelas di sini. Dia itu utusan, ya kan? Ya, Apa yang saya katakan bukan saya yang katakan, tapi dia yang utusan. Tapi Alkitab yang mengatakan, betul? Karena Ya, Bapak harus mengikuti apa yang Alkitab katakan, tidak boleh mengikuti orang mengatakan, benar tidak? Sepakat. Sepakat. Karena saya mengatakan tadi itu perkataan-perkataan yang saya sampaikan yang tertulis di dalam Alkitab tuh sudah ada kan 138 kan? Sudah cukup dan banyak-banyak. Oke, cukup. Oke, baik Pak. Bercanda, guys. Berarti saya catat nih. Berarti Bapak Adam dari Katolik sudah tidak meyakini Yesus Tuhan lagi, ya? Sepakat? Melalui data yang ada dalam Bible. Kok terlalu singkat kita ambil keputusan? Oh? Saya tanya. Aku pun baru. Oh, terlalu singkat kali. Aku 20 Saya tahun tanya. terakhir. 20 tahun terakhir baru 3 kali ini aku buka Alkitab. Kayaknya Baru 3 ini kali buka keputus yang Alkitab. 20 tahun terakhir SD saya buka, Bang. Maksudnya bukannya tidak setuju dengan apa yang Abang katakan, tapi itu kesimpulannya sepertinya terlalu cepat. Saya coba akan Terlalu cepat. memahami ini lebih waktu yang agak panjang lagi, kan begitu. Siap. Intinya Ya. Berarti dalam diri Bapak sampai sekarang ini, yang di diri Bapak sampai sekarang ini nih, yang sekarang ini duduk sama-sama dengan saya di Komal ini, Bapak masih meyakini Yesus ini adalah Tuhan apa utusan Tuhan? yang saya pahami begitu. Iya, sampai sekarang ini nih. Iya, yang saya paham itu dia begini kan, Yesus itu dia bukan dari dunia ini, ya kan? Abang sepakat kah? Iya kan? Iya, lanjut. Sepakat nggak? Iya. Yesus bukan Iya, dari sepakat, dunia sepakat, ini. sepakat. Tunggu guys, orangnya pergi. Iya, sepakat. Sepakat, Iya kan? sepakat. Lanjut. Tidak, saya ambil perangkat satu. Iya. Lanjut. Maksudnya saya apa yang saya paham ini kan garis-garis besarnya saja kan, gitu kan? Iya. Yang saya paham itu Yesus itu bukan dari dunia ini. Nah, terus dia tidak pernah melakukan kesalahan, ya kan? Iya. Iya. Manusia siapa di dunia ini, ya toh, yang tidak pernah melakukan satu pun kesalahan? Musa lakukan kesalahan, nabi-nabi lain
semua intinya tidak ada lah ya kan. Cuman Yesus sendiri yang tidak ada laku satupun kesalahan. Sepakat nggak tidak bang? Iya, saya Ya kan? sepakat, saya sepakat. Dan dia karena dia tidak melakukan kesalahan satupun kesalahan, dia mengklaim bahwa saya tahu jalan ke surga, ya kan? Nah, singkatnya sampai di situ aja. Itulah yang saya paham tentang Yesus. Iya, Dia saya dalam maksudnya Alkitab begini, Pak. dia utusan. Iya, itu yang saya tanya, Pak. Saya tidak tanya bahwa Yesus itu dia dari mana, Yesus itu salah atau tidak salah, itu kita sudah tahu semua. Karena orang-orang yang diutus oleh Tuhan itu pasti dijaga oleh Tuhan. Karena mereka itu ada roh Allah di dalam mereka itu. Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Begitu. Tidak sepakat saya bang. Baca Yohanes 3:34. Baca Yohanes 3:34. Bukan. Coba. Saya belum baca itu. Saya melihatnya begini. Kalau bilang siapa yang Allah utus, dia akan melindunginya, ya kan? Karena ada roh Allah di dalamnya, ya kan? Kalau begitu, kenapa bisa sampai Yesus disalib? Kenapa Allah tidak melindunginya? Nah, di sini poinnya, karena Yesus itu tidak disalib. Begitu Pak, Yesus itu tidak disalib, tetapi yang sabar, sabar. Kita pakai data, kita berbicara ini kita pakai data, bukan kita pakai pemahaman kita. Iya. Kita bicara aja. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7 baca. Apa dituliskan di situ? Ibrani 5 nomor 7 dibaca Pak. Kan Bapak mau belajar kan? Kita baca. Betul. Iya. Ibrani 5. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Kesalahannya telah didengarkan. Oke, baik. Saya kasih analogi sama Bapak karena saya tahu Bapak ini orang yang berpendidikan dan orang yang punyai akal sehat. Saya kasih analogi begini, Pak. Analogi ini sudah saya ulang-ulang ya. Tapi ada kebanyakan Kristen yang tidak mau jujur. Begini. Ada satu jembatan, Pak. Ada satu jembatan. Bapak perhatikan baik-baik ya. Ada satu jembatan. Nah, jembatan ini setiap orang lewat itu mati. Setiap orang yang lewat jatuh mati. Setiap orang yang lewat itu mati. Setiap siapa saja yang lewat itu mati. Satu ketika Bapak Adam ini mau melewati jembatan itu. Bapak tahu dulu orang yang lewat sini itu mati terus. Maka sebelum Bapak melewati jembatan itu, Bapak berdoa kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Ya Tuhan, saya mau lewat jembatan ini. Tolong selamatkanlah saya dari maut, dari kematian. Dan karena kesalehan Bapak Adam, akhirnya doanya didengar. Nah, ketika Pak Adam melewat jembatan itu mati atau tidak kalau doanya didengar? Tidak. Tidak mati. Nah, di situ doa Yesus minta apa? Sebagai manusia mempersembahkan mohon agar dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepadanya supaya Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Toh? Berarti Yesus berdoa minta apa? Selamat. Berarti Yesus mati atau tidak? Tidak. Tidak, ya sudah, berarti Yesus tidak mati. Selesai. Berarti yang mati di kayu salib terkutuk itu siapa? Orang-orang bilang itu Yudas, orang-orang bilang, bukan saya yang bilang, karena baik, saya baru kita buktikan, baik. Oke, orang-orang bilang itu Yudas. Baik, sabar. Orang-orang bilang Yudas itu. Sepakat nggak? Iya, sabar Pak. Sepakat atau tidak sepakat kita harus kembali kepada dalil, betul? Kembali kepada Alkitab, benar?
Tunggu, headset saya mati, Bang. Iya. Sepakat, oke, sepakat dengan tidak sepakat, kita harus kembali kepada Alkitab, betul? Sepakat. Oke, agar orang-orang mengatakan itu Yudas. Coba Anda bukakan di situ Ulangan 27 nomor 25. Nanti kita lanjut ke situ. Nah, Ulangan 27 nomor 25. Bukan saya yang bilang, karena saya masih belajar. Iya. Orang-orang yang. Iya, Alkitab yang bilang, iya. Berapa, Bang? Ulangan 27 nomor 25. Ulangan. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang, kan, yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Amin. Ya, dari 12 murid Yesus siapa yang menerima suap? Yudas. Berarti yang terkutuk di kayu salib harusnya siapa? Nggak tahu juga, Bang. Oke, enggak tahu juga, baik. Coba Anda buka Amsal 21:18 lagi. Kita pakai data. Amsal 21 ayat 18. Amsal 21:18. Hmm. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Oke. Yesus jujur tidak? Jujur. Jujur. Di dalam 12 murid Yesus siapa yang berkhianat? Yudas. Yudas. Iya, berarti diganti atau tidak? Saya kurang tahu juga, karena abang belum kasih saya. Oke, ini data terakhir. Begini. Oke. Abang belum kasih saya dalil secara terang. Ini kan tafsiran juga yang abang kasih. Iya, oke, baik. Tafsiran juga baik. Nah, jadi di situ tidak ada secara jelas. Nah, di mana? Coba buka Ulangan 21, 22 sampai 23, Bapak baca. Ulangan. Dua satu berapa, Bang? Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 22-23. Maka janganlah mayatnya diberikan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada menjadi milik pusakamu. Gimana nih, Bang? Apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka janganlah kau gantungkan mayatnya semalam-malaman pada tiang itu, karena Elohim telah mengutuk orang yang digantung di tiang salib. Betul? Sepakat. Di kayu salib. Oke. Nah, orang yang menerima suap untuk membunuh orang lain, orang itu harus diapa? Dihukum. Ulangan tadi kan Anda baca, ulangan tadi itu, ulangan berapa tadi ini? Ulangan 27-25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Jadi orang yang menerima suap itu harus diapa dia? Berarti semua orang yang disalib itu orang terkutuk. Sabar. Terkutuklah orang yang menerima suap. Di antara 12 murid Yesus siapa yang menerima suap? Yudas. Berarti yang Yudas menjadi ini pertanyaan.
Iya, Yang sabar. menjadi pertanyaan, Berarti menurut data Yudas ini pantas tidak dikutuk. kalau menurut ini pantas, Pantas. ya kan? Terus Anda mau menurut apa lagi? Apakah setiap orang yang dikutuk itu harus disalib? Pada zaman baca perikopnya di situ, itu hukuman mati hukuman mati bagi orang-orang pendosa, itu perikopnya di situ. Jadi di zaman-zaman dulu itu kan hukuman bagi orang-orang pendosa yang berbuat dosa dengan sepadan kan hukuman mati kan begitu. Harus kutuk di kayu salib. Baca perikopnya itu. Jadi semua hukuman itu sanksinya itu disalibkan. Di situ kan coba Anda baca ulang bunyinya situ. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman apa? Hukuman mati. Berarti coba baca, coba simak baik-baik. Apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati. Kalau berbuat dosa biasa kan tidak hukum mati, harus berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi ada dosa yang bisa membuat hukuman mati. Begitu. Berarti menerima suap kan sepakat. Hukuman Sepakat. disalib. Menerima suap menurut Bible itu kan harus dikutuk. Benar tidak? Sepakat. Sepakat. Yang menerima suap itu harus dikutuk menurut Bible, sepakat kan? Sepakat. Oke. Dan Coba di Galatia dan orang 3:13. Dan orang yang Gimana? dikutuk itu, ya tahu lah. Saya pernah dengar itu orang bicara, orang yang kutuk di kayu digantung di kayu salib itu dikutuk Allah, ya kan? Nah, Yang dikutuk Galatia. Allah. Galatia. Nah, berarti yang tergantung di kayu salib, siapa sekarang? Kalau menurut Anda, dari data-data yang Anda baca tadi, masih meyakini siapa yang terkutuk di kayu salib? Belum tahu saya siapa yang disalib, tapi orang bilang itu Yudas, orang-orang yang bilang. Terus data yang Anda baca tadi itu Anda belum. Data itu dia tidak mencerminkan ke Yudas karena penyalipan itu masalah orang lain yang disidang, orang lain yang disalib itu kan bukan. Nah, Begini sekarangnya begini Pak. Apa? Orang Apa? yang menerima, sabar, orang yang menerima suap itu harus di apa? Salib, dikutuk, dihukum Di antara mati. 12 murid Yesus siapa yang menerima suap? Yudas, sepakat. Ya sudah, apa lagi yang harus? Belum ya. Coba belumnya gimana? Coba silakan. Ceritanya putus. Begini loh, toh yang menerima suap Bang Loading, toh, ya kan, menerima suap Bang Loading. Terus saya lagi proses di pengadilan karena kasus penistaan, ya kan. Putusannya keluar, Siapa yang diproses di pengadilan maksudnya, Bang? saya yang menerima Jadi maksud suap abang, Bang, yang menerima suap Bang Loading, tapi diam-diam saja, toh proses kasusnya tidak sampai dihukum, ya kan. Kasus Bang Loading menerima suap tidak sampai dihukum, tapi kasus saya penistaan sampai dihukum dan diadili, ya kan. Dalam pengadilan itu dinyatakan saya bersalah. Nah, saya yang bersalah, saya yang masuk pengadilan, tapi tiba-tiba Bang Loading yang dihukum. maksudnya Anda berbicara ini arak. Ini kalau kita berbicara tidak berlandaskan dalil itu kan saya juga pusing, Bang. Bukan Bang, kan begini. Maksudnya Anda punya maksud bilang Anda disidang, siapa yang disidang? Yesus disidang begitu. Yesus disidang, ya kan. Oh, bilang begitu, Bang. Bilanglah begitu, nanti kita kasih Dipahami, tunjukkan itu kan ayatnya. Sekarang, Bang, kalau baik kita buka-bukaan baik. Baik, Bang. Coba Abang baca Bukan, Markus tunggu 14:51. Silakan, Markus. Lanjut dulu. Bukan boleh Anda Markus. membantah, boleh, tetapi Anda membantah pakai data. Jangan Anda membantah pakai Nah. Bible sementara Anda sudah mengakui bahwa Anda mau belajar, masih belajar. Justru itu maksudnya kan saya masih belajar. Ini Markus berapa Bang? Markus 14:51. Markus 14.
baca dari 50 sampai 51 sampai 52 Bang. Markus 14 51, Markus 14 50 51 sampai 52. Yesus ditangkap. Maka ada orang muda yang ada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, ya kan? Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Gimana nih Bang? Lanjut lagi? Tidak. Siapa pemuda yang melepaskan kain lenan itu Bang? Yang lari dengan telanjang. Ada seorang muda pada waktu itu hanya memakai kain lenan, menutup badannya dan mengikuti dia, hendak menangkapnya. Nah, jadi orang ini dia mengikuti Yesus dan hendak menangkapnya, Bang. Iya, siapa itu? Ada seorang muda yang memakai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia, tetapi ia lari dengan telanjang. Tidak Coba, tahu siapa itu? Bang? Tidak tahu kan? Oke. Coba Anda buka di mana ya? Sabar sebentar, Anda tidak tahu itu siapa. Coba Anda buka di Yohanes 13 nomor 4. Yohanes. Pak Pendeta khotbah populer naik Pak Pendeta. Ini Pak Adam lagi belajar. Kasih kuat imannya, kalau tidak saya kasih asyhadu. Yohanes 13 nomor 4. 24. 4 nomor 4. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan mengenakan jubahnya. Ia mengambil sehelai lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Yesus lah ini. Yesus. Nah, berarti siapa yang memakai kain lenan? Yesus. Berarti yang seorang muda yang ditangkap terus dia lepaskan kainnya dan lari telanjang, siapa itu? Bukan tuh Bang. Orang yang tadi, orang yang pakai kain lenan yang tadi, orang itu mengikuti. Iya, Yesus, siapa? Kalau begitu siapa? Anda cari dari Kejadian sampai Wahyu, siapa yang memakai kain lenan di dalam Bibel Anda? Kalau cuma Yesus, siapa yang memakai kain lenan, Pak? Pergunakan akal Anda. Kan begini, ya toh. Yang bagaimana? Sebelumnya seseorang muda memakai kain lenan mengikuti hendak menangkapnya. Ya toh? Jadi seorang anak muda itu mengikuti dan memakai kain lenan hendak menangkap Yesus. Oke, seorang anak muda hendak memakai kain lenan dan mereka hendak menangkap dia dan dia lari dengan telanjang. Siapa seorang muda yang memakai kain lenan? Siapapun itu, intinya orang yang memakai kain lenan tadi berbeda. Begitu, Pak. Itu berarti Anda berdiskusi dengan data. Sabar. Saya modal data, Anda modal napas. Tidak boleh. Iya, tidak boleh begitu, Pak. Kalau Anda mau bantah saya, yang pemuda yang memakai kain lenan, ini dia, ini dalilnya. Jangan begitu. Kalau Anda berdiskusi dengan saya modal data, Anda juga modal data. Jangan saya modal data, Anda modal napas. Kan begini. Di sini jelas-jelas Yesus ya kan bangun dan memakai kain lenan, jubahnya memakai kain lenan. Sementara yang tadi orang muda, di situ tidak menunjukkan ke siapa, tapi orang itu hendak menangkap Yesus, orang itu. Ya kan? Iya, Pak. Di situ dikatakan tidak ada seorang muda yang memakai kain lenan, kan? Mengikutinya, hendak menangkapnya. Mengikuti dia. Mereka hendak menangkap dia, tapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang, kan? Kok saya salah paham berarti, Bang? Anda bukan salah paham. Muda. Ini saya sudah salah Tuhan Anda nih. Teman-teman dibantu tap layar dulu, teman-teman. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan
untuk menutup badannya mengikuti dia. Iya kan? Ada seorang anak muda memakaikan lenan Iya, baca mengikuti terusnya. dia. Mereka hendak menangkapnya. Mengikuti Tetapi dia ini kan orang yang memakai kain lenan di sini kan orang lain. Dia ini kata dia ini orang lain juga. Kan begitu, Bang. Jadi ada 2 orang kan di sini. iya, 2 orang. Nah, terus Nah. yang siapa pemuda yang memakai kain lenan itu? Siapa? Kalau di sini yang di Markus 14:51 ini bukan Yesus, Bang. Orang ini hanya mengikuti untuk menangkap Yesus. Baca seterusnya, Pak. Orang itu mau ditangkap juga, tapi dia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Bagaimana ikuti Yesus? Anda kok baca Bible dari sisi mana sih? Mengikuti dia, mereka hendak menangkap. Makanya saya bilang, Bapak, baca dari 50, 51 sampai 52. Ini kan ada seorang muda pada waktu itu hendak hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya. Berarti di sini menangkap orang yang memakai kain lenan ini, Bang. Begitu. Iya, baca terus Pak, baca terus, jangan potong, baca terus. Terus 52, tapi ia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Sudah. Siapa itu? Siapa yang melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang? Siapa itu? Orang yang mengikuti Yesus tadi. Di dalam Bible siapa yang memakai kain lenan? Kalau bukan cuma Yesus. Selain Yesus siapa? Coba kalau Anda punya otak fungsi, dari Kejadian sampai Wahyu siapa yang memakai kain lenan yang tertulis di dalam Bible? Siapa? Yesus. Yesus kan? Berarti orang itu siapa? Anda tahu tidak kalau Yesus bisa berubah wajah? Bisa. Anda sudah baca ayat Yesus berubah wajah? Belum pernah, tapi saya pikir dia bisa karena Bukan saya dia pikir, bisa tapi melakukan. memang itu ada datanya. Yesus bisa berubah wajah. Yang anehnya mana itu, ayatnya, Pak. Baik. Saya kasih ayatnya, baik ya. Nih, coba Anda buka di Di dalam Matius 17 nomor 2. Matius 17 Ayat 2. ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, jadi yang ditangkap itu, itulah Yesus palsu. Yang Yesus asli tadi sudah berubah rupa terus lari melepaskan kain lenannya. Mari kita buktikan yang Anda mengatakan di mahkamah tadi kan. Mari kita buktikan. Coba Anda bacakan saya di Lukas 22:69. Coba Anda baca situ. Ada keganjalan enggak di situ? Coba baca. Lukas 22. 22 berapa, Bang? 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang berkata itu siapa? Di ayat ini Iya, yang berkata itu siapa? Yesus. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sementara Yesus masih di hadapan Pilatus. Tetapi dia mengatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk, bukan belum duduk. Atau akan duduk, bukan, tetapi sudah duduk. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kan? Berarti Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terus yang berkata di depan situ siapa?
Maksud- Yesus lagi. Kenapa Berarti Allah, di Bible ada dua Kenapa- Yesus. kenapa Allah menipu begitu orang banyak? Kok kenapa Maksudnya Allah menipu kan? Allah menipu orang banyak, bagaimana lagi menipu itu? Iya, orang kan kalau kita Oke, baik. Anda bertanya begini. Percaya. Anda bertanya, iya baik, saya paham. Saya paham. Anda bertanya mengatakan bahwa kenapa Allah menipu begitu orang banyak kan? Karena menyerupai kan? Menyerupai Yesus kan? Karena Yesus sudah Iya. di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi yang di hadapan Pilatus itu Yesus juga. Berarti Anda mengatakan itu menipu ya? Ya, oke baik. Iya, Ku kasih data. Ku kasih data. Oke. Apa beda? Apa Sabar, beda ku kita kasih data. dengan Allah? Iya, aku kasih data. Aku kasih data. Baik. Amsal 21:18 tadi apa? Coba Anda baca. Amsal 21:18. Wow. Kalau begini ceritanya, mending ikut Yesus aja lah daripada ikut Allah. Dia menipu juga, ya kan? Apa beda dia dengan kita kan begitu? Otak Anda yang Amsal tertipu. Bukan Allah Amsal yang menipu. 21:18. Allah Amsal bukan. 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan, kan? Bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yesus jujur tidak? Jujur. Di dalam 12 murid Yesus siapa yang pengkhianat? Yudas. Berarti di apa situ? Di Amsal itu digantikan. Digantikan apa? Ditipukan. Kalau kalau ini diganti. Diganti. Kenapa Anda bilang ditipu? Itulah kebesaran Allah untuk mengutuk orang yang menjual Yesus itu, yang mau menjual. Makanya digantikan orang jujur sebagai pengganti pengkhianat. Makanya datanglah Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Nah, tapi Begitu. menipu juga lah itu, Bang. Itu di situ tertulis menipu apa mengganti? Coba baca, katanya melalui Alkitabiah. Di sini kan diganti, ya kan? Diganti. Kenapa Anda bilang menipu? Coba. Ya toh. Emang ini ada hubungannya kan tidak? Sabar. Anda bilang kata harus kita kembali kepada Alkitabiah. Di Alkitab itu mengatakan orang jujur sebagai ganti orang pengkhianat. Berarti digantikan. Cara Allah digantikan dengan cara memberikan Yesus mujizat untuk berubah wajah. Begitu. Coba. Dari awalnya penangkapan itu jangankan Pak, saya bilang sama Bapak ya, dari awalnya penangkapan itu Yudas pun tidak kenal Yesus di situ, Pak. Mau saya tunjukkan datanya. Padahal Yudas ini sudah bersama murid-murid Yesus, tapi dia tidak mengenal Yesus. Mau saya tunjukkan datanya? Coba. Oke, baik. Kita tunjukkan datanya ya. Kita tunjukkan datanya. Baik. Coba Anda buka di mana ya? Yohanes 18 baca dari 1 sampai 6. Yohanes 18 dari 1 sampai 6. Yohanes 18. Yohanes 18. Yohanes. Itu kan Yesus ditangkap, perikopnya itu kan. Coba baca dari satu baca sampai 6 lah di situ. Atau sampai 5 lah, sampai 5 di situ, coba dibaca. Teman-teman dibantu tetep layar, jangan lupa love orange. Yohanes share juga. 18 18 ayat 1 18, sampai 6.
ayat 1 sampai 6. Yohanes 18 ayat 1 sampai 6 kita baca pelan-pelan. Coba Bapak baca pelan-pelan. Setelah Yesus mengatakan semua itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman, dan ia masuk ke dalam taman itu bersama-sama dengan muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam kepala dan orang-orang Farisi. Lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpanya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Nah, katanya kepada mereka, akulah dia. Nah, Yudas yang mengkhianatinya, dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata-kata kepada mereka, akulah dia. Baca terus, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Oke, kutanya sama Anda, Yudas kenal Yesus atau tidak? Kenal Yesus ya, kenal Yesus. Coba Anda baca itu dari 5. Jawab mereka, di sini kan diempatkan Yesus tanyakan, maka Yesus yang tahu semua itu akan menimpa dirinya, majulah ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Sabar, siapa yang kamu cari? Kata Yesus kan? Kata Yesus nih, siapa yang kamu cari? Jawab Yesus kepada mereka, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, akulah dia. Kan? Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga bersama-sama dengan mereka. Kalau Yudas ada sama mereka, kenapa mereka harap? Kan? Yesus dari Nazaret, kata Yesus. Kalau Yudas ada sama mereka, kan Yudas ini kan yang membawa pasukan itu untuk menangkap Yesus. Setibanya di situ mereka bertanya, siapakah yang engkau cari? Padahal Yudas ada berdiri di situ juga. Tetapi mereka menanyakan, Yesus menanyakan, siapa yang kamu cari? Maka Yesus mengatakan, mereka mengatakan, Yesus dari Nazaret. Maka Yesus mengatakan, akulah dia. Tiba-tiba mereka mundur dan jatuh. Kan ada Yudas juga di situ. Kalau Yudas kenal sama Yesus waktu itu, kenapa Yudas tidak mengatakan, itu Yesus tuh, tangkap sudah. Tuh ada Yesus tuh. Kan sebelum mereka bertanya nih. Di ayat 4 kan, siapa yang kamu cari? Kata Yesus. Kan? Di ayat 4 tuh. Baca ayat 4 itu. Siapa yang kamu cari? Ayat 5-nya, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka. Maka kata Yesus kepada mereka, akulah dia. Padahal Yudas ada di situ. Nah, tetapi di ayat lain, Pak, di ayat apa? Di Matius 26:41, Markus 14:30, Lukas 22:49, di situ narasinya beda. Narasinya itu Yudas mengatakan, orang yang aku cium itu, dia itu yang kamu tangkap. Tetapi di Yohanes ini tidak ada narasi Yudas mencium Yesus. Jadi penangkapan ini saja sudah bingung. Di ayat lain Yudas tidak mengenal Yesus, sehingga Yesus mengatakan, akulah dia. Maka mundurlah mereka dan mereka jatuh. Yudas juga jatuh karena Yudas berada di situ.
Tetapi di Matius 26, Markus 14, Lukas 22, narasinya Yudas mencium Yesus. Mana sebenarnya yang betul? Nah itulah, siapa yang betul? Nah bingung kan? Makanya berarti benar tema saya, Kristen ajaran bingung. Kenapa Anda pilih ajaran bingung? Langsung saja, asyhadu. Jadi Anda pemilik kitab saja Anda bingung, apalagi saya cuma baca. Minum dulu, santai-santai kita, santai-santai kita. Ini masih banyak Pak, belum penyaliban. Jadi begini. Penyaliban terjadi 2 kali. Penyaliban itu terjadi 2 kali lagi. ya kan? Nah jadi ini kan ditulis di kemudian hari, ya toh, kisah ini Bang, ya kan, sepakatkah? Itu ya. Ya kan? Itu penyelidikan Pak. Jadi kitab Bapak itu hanya penyelidikan. Kitab Bapak itu, kitab Bapak itu kalau mau kita kaji, kitab Bapak itu hanya penyelidikan. Dan itu ada dalilnya. Bapak sudah baca dalilnya? Ya nggak perlu lagi dalil-dalil. Maksudnya begini, toh apa yang tertulis di Alkitab ini dia tidak ditulis saat kejadian itu, ya toh. Saat peristiwa terjadi langsung dicatat, itu mah pasti akurat, ya kan. Kecuali orang yang menulis ini ada niat lain, ada kepentingan lain. Tapi realnya ini kan ditulis di kemudian hari, ya kan. Ditulis di kemudian hari dan pastinya ada informasi yang terputus, kan begitu. Contoh saya yang mau menulis, saya bertanya ke tempat, kan kejadian kan begini, kisahnya penangkapan itu waktu itu bagaimana, jadi orang yang ada di situ dia cerita begini. Ya kan, kan makanya begitu. itulah Pak, di dalam Al-Quranul Karim mengatakan celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mereka mengatakan ini datang daripada Allah. Kan begini, sepakat. Kalau tidak seperti itu berarti ini tidak akan pernah ada Alkitab ini, kan begitu. Ya memang tidak ada Pak, Injil yang asli itu sudah tidak ada. Tidak ada Injil yang asli. Bukan sudah tidak ada, memang tidak ada yang asli. Ini memang semua tidak ada. Coba kan sekarang yang kita baca sekarang ini Pak, coba Anda buka Lukas 1 nomor 1 sampai 3, Anda baca di situ biar Anda tahu. Yang kita baca sekarang ini, Lukas 1 nomor 1 sampai 3, coba Anda baca. Oke, sepakat. Baca dulu. Sepakat. Paham saya Bang. Maksudnya tahu toh. Nah, maksud saya toh yang ada di sini ini kejadian pada masa itu dan ditulis di kemudian hari berdasarkan penelitian atau wawancara gitu kan begitu. Ya Lukas, memang Bapak ini pintar, asyhadu. Kalau sudah tahu apa lagi? Tapi ya kan. Ada tapi. Ya kan. Tapi poin-poin inti dari kisah ini kan cerita Bang, ya kan? Cerita ini awalnya itu diceritakan di kalangan masyarakat, kan begitu, cerita-cerita tentang ini kan, kejadian ini diceritakan. Di kemudian hari mungkin orang menganggap biar cerita ini tidak hilang, nah dibukukan, kan begitu. Jadi tidak ada salahnya kisah antara yang diceritakan. Ada yang dicium, ada yang tidak bersuara, Yudas tidak bersuara. Nah, itu mah tidak jadi soal itu kan mungkin ada yang kelewat, mungkin. Berarti apakah pantas dinamakan ini kitab suci atau kitab sok suci? Apapun namanya, ya kan? Banyak juga yang mengikuti ini. Ya kan? Iya, yang saya tanyakan, berarti ini pantas tidak dinamakan kitab suci atau tidak? Kitab suci Bang. Kitab suci. Itu kan, ini apanya kan, yang suci? Ini kan dinamakan, ya kan? Ditulis Rano Karno mungkin ya Pak ya? Ya kan? Maksudnya kan ini kan
kenapa kitab itu dibilang suci? Ya toh, kenapa? Menurut Abang kenapa coba dulu? Kalau kitab suci Kenapa? itu berarti dia tulis firman Allah yang tidak boleh diganggu gugat, sebagaimana di dalam Al-Quran itu kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Makanya Al-Quran itu tidak ada tulisan manusia di situ, tidak ada campur tangan manusia dengan begini, semua itu murni dari firman Allah. Sehingga kalau kalian ragu dengan Al-Quran itu, maka kata Allah, kalau kalian ragu dengan Al-Quran, maka buatlah satu surat semisal mungkin dan panggillah penolong-penolongmu untuk membantu kalian. Makanya tidak ada yang bisa. Begitu Pak. Kalau Bible kita hilangkan, Al-Quran kita hilangkan, Kristen tidak punya kitab suci lagi. Begitu. Karena tidak bisa tulis, tapi Islam masih punya. Karena Allah mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bagaimanakah cara Allah menjaga firman-Nya? Yaitu Allah hadirkan hafiz-hafiz Al-Quran, simpan di dalam otak. Coba Bible ini kalau simpan di dalam otak, sampai di Amsal berdiri semua Pak. Iya, sampai di Amsal sama Yeskiel berdiri semua itu. Begitu. Yang saya herannya begini Pak, kalau Anda sudah tahu begitu, apa yang menghalangi Anda lagi coba? Apa yang Anda cari kalau Anda sudah tahu? Anda sudah ketemukan. Karena kita berdiskusi ini bukan mencari pembenaran, tetapi mencari kebenaran. Contoh begini Pak ya. Ketika kita tahu bahwa bumi satu, matahari satu, bulan satu, tapi Tuhannya kok dua ya? Ada Tuhannya Islam dan ada Tuhannya Kristen. Berarti ada salah satu Tuhan yang tidak benar. Disinilah ada kita dialog, kita diskusi mencari kebenaran. Apakah Tuhan Abang yang benar atau Tuhan saya yang benar? Kalaulah Tuhan Abang yang benar, berarti saya butuh keselamatan hidup, maka saya harus mengikuti Abang. Tetapi kalau Tuhan Abang yang salah dan Tuhan saya yang benar, saya sebagai orang-orang yang beriman itu taat kepada Tuhan yang benar. Wa man asanu qaula mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Ingat Pak, ingat baik-baik Pak ya. Musibah yang paling terbesar pada diri kita Pak, bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita, bukan kita gagal dalam rumah tangga, bukan kita tes PNS gagal, tes polisi gagal, tes tentara gagal, bukan. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita ketika kita menghadap Tuhan dan kita tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak mendapat ridho Tuhan. Berapa banyak Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim orang-orang yang mati tanpa mendapatkan ridho Tuhan. Apa mereka katakan? Rabbana abasharna wa sami'na farji'na na'amal solehan inna mukinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat. Kami akan bertobat dan beriman kepadamu. Tapi Allah katakan, lah, tidak bisa. Orang yang sudah mati saja pengen hidup kembali memperbaiki mereka punya kesalahan. Apalagi kita yang masih hidup, Abang sudah tahu yang mana benar, yang mana salah. Coba, tapi mungkin hanya puluh-puluh saja yang Abang masih berat. Oke. Asyhadu. Abang toh. Ya lanjut. Toh, saya percaya ya toh, apa yang tertulis di Bible, ya kan, ini kan sebetulnya di Alkitab ini kan ini sudah dikurang-kurangi Bang. Dulu kan Alkitab kan banyak, ya kan? Sudah dikurang-kurangi. Kurang-kurang terlalu, biar tidak terlalu banyak untuk dibaca, jadi sebagiannya dikurang-kurangi. biar tidak terlalu tebal ya. Dikasih Abang, kepes sedikit ya. berarti pantas Yesus waktu umur 13 tahun tidak tertulis ya. Nah itu mungkin itulah. Nah itu mungkin itu. Jadi maksud jadi maksud saya ya toh, apa yang tertulis di sini ini ditulis di kemudian hari, ya toh, tidak ditulis tertulis di kemudian hari. Dan semua yang cerita di sini bukan semua apa yang dikatakan oleh Yesus kalau di Perjanjian Baru kan begitu. Ada juga kisah-kisah orang lain
dimasukkan di dalam kitab ini. Nah, tapi ini orang menyebutnya sebagai kitab suci. Kenapa? Menurut Abang, kenapa itu disebut sebagai kitab suci? Biar kalian itu ada kitab suci supaya dibilang agama yang betul-betul, padahal tidak. Nah, mungkin, ya kan? Mungkin. Nah, jadi ini orang bilang disebut kitab suci karena sebagai pedoman untuk hidup. Mungkin begitu ya? Maksudnya pemahaman saya begitu. Oke, baik. Sebagai pedoman untuk hidup saya bisa akui. Baik. Iya kan? Jadi soal Yesus Yudas cium Yesus, saya pikir itu hal kecil, itu tidak ditulis pun tidak jadi soal. Maksudnya itu tidak terlalu relevan karena itu bukan jadi pedoman. Oh, tidak bisa begitu, Pak. Begini, Pak. Kalau Anda mengatakan bahwa kitab ini ditulis hanya untuk pedoman hidup, tetapi fakta membuktikan Kristen sekarang kan tidak mau menerima Bibelnya. Rata-rata Kristen kalau dikasih Bibel tolak, dikasih babi baru makan. Fakta membuktikan. Contohnya begini. Sabar. Contohnya begini. Ketika kita baca Bibel itu, tidak pernah salah satunya mengatakan Yesus Tuhan. Tetapi kenapa banyak Kristen menuhankan Yesus? Berlandaskan apa mereka menuhankan Yesus? Coba. Makanya tadi saya sampaikan, Yohanes 17:3 utusan Tuhan, Yohanes 17:8 utusan Tuhan, Yohanes 5:37 utusan Tuhan. Coba, Yohanes 11:42 utusan Tuhan, Matius 11:25 dia berdoa kepada Tuhan, Matius 12:15 dia hamba Tuhan, Kisah Para Rasul 3:13 dia hamba Tuhan. Tiba-tiba datang Oten mengatakan dia Tuhan. Sementara di dalam Bibel tidak tertulis apa yang dinamakan pedoman hidup. Masa Bibel ke kiri dia ke kanan? Coba. Itu juga yang saya pikir nih, Bang. Nah itu. Maka bersyukurlah kalian kepada orang Islam, karena Islam itu dididik untuk berbicara dengan perkataan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Orang-orang yang salah itu ketika kita sampaikan perkataan yang benar, pasti dia akan tersinggung. Begitu. Kalau orang yang berakal kita sampaikan perkataan yang benar, pasti dia diam dan dia berpikir. Seperti Bapak ini. Bapak ini adalah orang-orang yang berakal dan saya menyampaikan kebenaran, Bapak selalu diam dan berpikir. Betul atau tidak? Sepakat. Iya, asyhadu. Jadi orang bilang toh, dan kesimpulan dari Bang Loding, bukan kesimpulan saya, bahwa yang disalib itu Yudas, ya kan? Oke. Terus Yudas bilang, ya kan, hari ini juga kamu akan bersama-sama saya di Firdaus. Nah, siapa Yudas itu? Dia punya kuasa apa sampai dia bisa mengeluarkan pernyataan bahwa dia orang yang berdosa di sampingnya bisa bersama dia di Firdaus, Bang? Hari ini juga, perhatikan ya, hari ini juga kamu bersama-sama dengan saya di Firdaus, betul? Berapa hari Yesus bangkit? Bukan Yesus, Yudas. Iya, berapa hari Yudas bangkit? Orang bilang 3 hari. 3 hari berarti dia cuma prank. Dia cuma prank di samping. Kan? Hari ini juga katanya dia hari ini. Kasihan anak orang itu tunggu-tunggu. Kok Yudas lama sekali ini? Katanya hari ini. Saya lama tunggu ini. Padahal 3 hari. Itu pun sabar. Itu pun ketika Yudas dia bangkit, dia langsung ke Firdaus atau dia masih di dunia 40 hari. Ayo. Nah itulah yang saya pikir. saya jadi bingung ini. Entah Yudas. Makanya tema saya di atas Kristen ajaran bingung. Entah Yudas yang prank yang di sampingnya atau Bang Loding yang prank saya di samping Bang Loding. Anda punya pikiran kan? Anda punya pikiran, Anda berpikir. Dia mengatakan,
hari ini juga kamu bersama-samaku di sorga, di Firdaus. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini nih. Tiba-tiba dia masih 3 hari di alam maut. Setelah dia bangkit, dia masih 40 hari. Berarti 40 hari tambah 3 berapa? 47. 47 hari orang dia suruh tunggu. Kasihan dia tunggu loh. Bagaimana? 43 hari dia tunggu. Bagaimana ini kok? Kenapa dia ini? Coba. Bayangkan coba Bapak. Bapak bayangkan coba itu. Coba. Bahkan ketika dia 3 hari dia bangkit, dia merasa apa? Berarti menurut Bang Loding, Yudas ini masuk surga apa masuk neraka, Bang? Ya, menurut data yang tertulis, orang terkutuk tempatnya di mana? Neraka. Ya sudah, berarti Yudas di mana? Tapi ada di ayat lain Yesus menjamin Yudas masuk surga karena apa yang Yesus di mana Yesus menjamin Yudas masuk surga, di mana datanya? Ada itu ayatnya yang menggantikan kerjaannya. Tidak ada, Pak. Bapak mau cari dari Yesaya sampai Yekamu, Bapak mau cari dari Mailaki sampai orang Punglaki, Bapak mau cari dari Kejadian sampai Kelaparan, tidak akan dapat. Tidak ada itu. Penebusan dosa itu tidak ada. Tidak ada penebusan dosa itu, narasi-narasi Paulus itu. Paulus itu orang yang sesat, yang dinubuatkan kepada murid-murid Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Kutanya sama Bapak, yang datang kepada murid-murid Yesus Nabi Muhammad atau Paulus? Yang datang ke Yesus. Yang datang kepada murid-murid Yesus Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Yesus sudah mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Coba. Iya juga ya. Iya. jadi yang disalib itu Yudas. Yang disalib itu menurut data Yudas. Makanya saya bilang, kenapa menurut orang Loding, Islam? Kenapa? Menurut Bang Loding. Bukan menurut saya, menurut data yang saya baca di dalam Bible itu merujuk kepada Yudas. Itu menurut Bible yang kita barusan baca kan, Yudas. Terus barusan baca. Menurut Bang Loding siapa? Ya saya mengikuti menurut Bible, berarti Yudas Iskariot. Oh, berarti Yudas. Begitu. Iya. Berarti karena Yudas. Kristus, sabar. Kristus telah menebus, coba kita pakai akal sehat Bapak ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Siapa nama orang yang terkutuk di kayu salib yang Kristen kenal sekarang? Siapa namanya? Yesus Kristus, betul? Kalau berdasarkan kita baca tadi Yudas. Yudas, tapi yang dikenali oleh orang Kristen umum berarti Yesus Kristus kan? Iya. Iya. Nah, sekarang logikanya masuk ke mana ini coba? Terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Sementara yang mengutuk orang yang tergantung di tiang salib adalah Allah itu sendiri, Elohim, Bapa. Ulangan 21-22 tadi kan? Sepakat. Sementara ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka terdengar suara dari langit, bunyi suara bagaimana? Inilah dia. Anakku yang aku kasihi. Kenapa dia kutuk? Berarti Bapak bunuh anak, Bapak kutuk anak. Nah itu. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika iblis mempengaruhi kepada Yesus, loncatlah kamu ke situ. Karena sebab ada tertulis, malaikat-malaikat akan jaga dia dari segala penjuru, bahkan kakinya tidak terhentuk batu. Benar tidak? Sepakat. Sepakat. Terus kenapa dia terkutuk?
Nah itulah, kan begini, ya toh. Itu karena itu perkataan Menurut Paulus, Bang Loding, Pak. Bang Loding, menurut Bang Loding, siapa yang lebih punya kuasa atau punya kekuatan antara Yudas sama iblis? Iblis Kalau di dalam Bible itu, kalau yang di dalam Bible itu adalah iblis. Iblis Berarti iblis membisiki lebih kuat. Yudas. Nah, Iya, iblis kan membisiki Yudas. Iblis iya di dalam kan? Bible Anda itu kan yang menguasai maut adalah iblis kan? Iblis yang Iya, membisiki Yudas. Nah, sekarang begini Bapak. Kalau nah, kita belum. pakai logika. Satu lagi. Oke. Nah, itu. Nah, kan begini, masa Yesus kalah sama Yudas? Ya kan? Yesus kan dijual sama Yudas. Ya kan? Nah, sementara di padang gurun dia dicoba iblis. Dia kasih kekuasaan duniawi, ya kan? Tapi iblisnya kalah. Kan begitu. Yesus salib ini kan ada yang bilang Yesus disalib ini kan karena rencana iblis juga. Kan orang-orang yang menuduh dia kan kerasukan iblis, kan begitu. Karena dia tak bersalah, ya toh, itu manusia. Tapi waktu coba di padang gurun ini iblis langsung, bukan perantara lagi, berarti lebih kuat. Nah, apa salahnya Yesus mati saat percobaan di padang gurun? Ya tidak bisa kan? Sebab kan itu ada ayat mengatakan Allah akan menjagakan dia dari segala penjuru kan? Tidak bisa Bapak. Tidak bisa begitu. Bagaimana? Tapi bagaimana? Coba. Sekarang kalau begini Pak, kalau Bapak mau menerima, kalau Bapak masih meyakini bahwa dengan penyaliban itu adalah penebusan dosa, berarti kalian ini harus bersyukur kepada iblis. Karena iblis membisikkan Yudas dan Yudas menjual Yesus, maka disitulah terjadi penyaliban. Ketika terjadi penyaliban, maka disitulah terjadi penebusan dosa. Berarti yang berjasa adalah iblis. Berjasa iblis di dalam kekristenan. Nah itulah yang saya pikir juga Bang, kayaknya kalau dipikir-pikir kita manusia ini harus kadang bersyukur juga kepada iblis, ya kan? Kan begitu? Iya, harus bersyukur kepada iblis. Jangan kita manusia khusus Kristen. Tidaklah. Kan begini, ada itu kayak kisah. Begini, saya kasih Anda satu ayat nih. Saya kasih Anda satu ayat ini. Ini saya kasih Anda satu ayat ini. Keselamatan di dalam kekristenan itu, itu harus bersekutu dengan iblis. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda buka 1 Korintus 5 nomor 5. Coba Anda baca. 1 Korintus 5 nomor 5. Coba baca. Mana? Coba. 1 Korintus. 1 Korintus 5 nomor 5. Berarti kesimpulan kita ini harus bersyukur. Ada sedikit lah bersyukur untuk iblis, ya kan Bang? Bapak yang bersyukur sama iblis. Kita lah Bang Loding. Masa saya sendiri. Coba baca 1 Korintus 5 nomor 5. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi 1 Korintus Pak. 1 Korintus 5 nomor 5. Oh, Korintus 5 nomor 5. Nah, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus agar tubuhnya binasa supaya rohnya selamat di hari Tuhan. Berarti keselamatan di dalam kekristenan tubuh kalian harus dipersembahkan kepada iblis dulu.
Male voice. Iya juga ya. Bapak. Iya. Kenapa Bapak? Kenapa sampai Paulus mengatakan begitu dan Anda percaya? Karena Anda sama-sama botol. Coba Anda baca 2 Korintus 11:17. Coba baca. Ku kasih data ini. 2 Korintus 11:17. Ini judulnya kan dosa dalam jemaat. Iya, dosa dalam jemaat. Anda punya jemaat tidak? Anda Jadi- jemaat atau tidak? Anda jemaat Jadi- atau tidak? Jadi ayat yang 55 ini Bang, ya kan? Ini untuk mengajarkan orang-orang di Korintus. Bukan untuk saya. Oh, bukan untuk abang. Berarti abang tolak itu. Abang tidak mau. Tidak mau. Iya, ini kan 1 Korintus. Ini kan dibahas untuk orang-orang jemaat-jemaat di Korintus kan. Begitu. Oh, ya khusus jemaat Korintus berarti bukan kepada Bapak ya? Bukan. Bukan kepada jemaat Indonesia kan? Bukan. Kalau saya tahu, Korintus itu surat siapa? Orang bilang siapa? Paulus kah yang menulis? Paulus ya? Paulus yang menulis bilang, ya? Iya, orang-orang yang bilang Paulus. Oke, baik, betul Paulus. Coba buka 2 Korintus 11 nomor 2 Korintus 11:17. 2 Korintus 11. 11 berapa? 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia ya kan? Sepakat. Iya kan? Ini pun bukan untuk saya juga. Untuk orang di Korintus. Oke, Iya kan? kalau itu bukan untuk Menurut- Anda, kalau itu bukan untuk Anda, ku kasih ayat yang untuk Anda ya. Tidak, Oke. menurut Bang Loding yang Korintus ini yang apa yang saya barusan baca ini untuk siapa menurut Bang Loding? Jangan buat untuk saya. Katanya orang Kristen itu Tidak. adalah firman Tuhan dan itu untuk semua Bukan. Kristen. Kan Abang sudah membacanya, pemahaman Bang Iya. Loding yang barusan saya baca ini untuk siapa? Untuk saya apa untuk orang di Korintus? Itu surat Paulus untuk Korintus. Surat Paulus berarti untuk Korintus. jemaat, ya toh Iya. untuk jemaat Untuk yang jemaat percaya di pada waktu Korintus. itu di Iya. Korintus. Kenapa Oke, kutanya sama Anda. Kenapa ini dimasukkan di dalam Bible sampai sekarang ada? Ini untuk menceritakan kisah jemaat pada waktu itu bahwa mereka tidak mudah gitu kan maksudnya untuk mengikuti ajaran agama ini begitu loh Bang. Jadi surat Oke, ini baik. intinya apa yang dikatakan di sini bukan untuk saya, bukan. Oke, mau ku tunjukkan yang untuk Abang? Coba. Oke, baik. Baca 1 Korintus 4 nomor 10. Korintus pula. Iya, coba baca dulu. Nanti Anda mengaku dengan lisanmu sendiri. 1 Korintus 4 nomor 10. Saya tuh kadang tidak suka kalau kita main-main di Korintus karena bukan untuk saya tuh. 1:10 ya Bang ya. Iya. Tetapi aku menasihati kamu 1 saudara-saudara. Korintus 4 nomor 10. Oh 4. Tunggu. 1 Korintus 4 nomor 10. 4. Kami bodoh oleh karena Kristus. Oke. Sabar. Tetapi Kami kami Arif. bodoh. Kami Kami itu siapa? kami ini orang yang menulis inilah.
siapapun dia, Siapa yang dia lah menulis yang itu? bodoh ya kan, nggak tahu juga. Ya toh? Berarti Paulus itu bodoh. Oh, dia yang tulis. Itu Korintus kan surat siapa? Orang bilang surat Paulus. Ya sudah, berarti Paulus bodoh. Anda percaya Paulus? Iya, percayalah, percaya Berarti bahwa Anda bodoh. dia percaya bahwa dia yang menulis ini, ya kan? Berarti Anda percaya orang bodoh. Coba, kalau Anda percaya Paulus, berarti Paulus mengatakan di situ kami. Kami itu termasuk Anda atau tidak? Tidaklah. Ya sudah, kita lepas dari Korintus, coba. Kita lepas, yang Anda bingung lagi, di situ banyak Paulus punya. Tidak. Aneh-aneh Ini itu. bukan untuk saya juga, kan begitu. Oh, bukan untuk Anda juga. Jadi, ya kan begini. Coba jelas. Jadi jemaat-jemaat pada waktu itu kan jadi tidak terarah begitu loh. Jadi butuh bimbingan atau butuh kata-kata yang agak kasar. Kan begitu. Ini kan orang tua mengajari anaknya ini. Nada-nadanya nada-nada marah, kan begitu. Iya. Jadi ini bukan untuk Terus saya. kata kami situ itu siapa? Kami. Hmm? Kami itu siapa? Paulus dan kawan-kawannya, entah siapa kawannya, Oke. aku pun belum cari tahu juga. Kan Oke, Paulus itu Kristen atau bukan? orang bilang dia Katolik. Hah? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Iya kan? Iya kan? Iya. Iya kan? Dia itu si penyesat Jadi- Paulus itu. Jadi begini, ya toh, kata-kata bodoh yang di sini yang diungkapkan begini di Ya. sini bukan berarti dia bodoh. Kan begitu. Di situ tertulis kata-kata bodoh, bukan berarti dia bodoh. Yang tertulis bodoh, Iya. kalau kita baca pintar. Mungkin ini salah terjemahan mungkin kan? Masa kita Masa? baca di situ kami pintar karena Kristus, yang tertulis itu kami bodoh apa kami pintar? Maksudnya masa saya sendiri bilang bodoh kan? Iya sudah, hapus toh, hapus di situ, revisi lagi nanti Bukan. ganti. Aduh. Tapi semoga Bapak dapat hidayah ya, Bapak belajar pelan-pelan ya. Minimal Bapak ini sudah masuk akal, karena orang kalau masuk Islam itu minimal masuk akal dulu, baru masuk Islam. Iya. Sepakat. Iya, sepakat itu. Minimal masuk akal dulu, karena rata-rata Pak, rata-rata banyak sekali contohnya begini. Bapak tahu tidak? Ini kita main logika saja Bapak ya. Saya pengen apa sama Pak Adam begini Bapak. Kebanyakan Bapak pasti mendengar narasi-narasi orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai dua natur, 100% manusia, 100% Tuhan. Benar tidak? Iya, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang begitu, banyak ya, banyak yang bilang begitu. Nah, ini tidak bisa dipisahkan, kan? Benar kan? Nah, Orang bilang begitu. kalau ada, ya banyak orang Kristen mengatakan bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, Tuhan ini maha melihat, betul? Betul, sepakat. Sepakat. Manusia punya syahwat, punya nafsu, betul? Belum tahu juga. Manusia punya nafsu. Masa manusia tidak ada nafsu? Manusia kalau tidak ada nafsu berarti nafsu makan tidak ada, nafsu minum tidak ada, nafsu pakai baju tidak ada, nafsu bicara tidak ada. Manusia kan ada nafsu karena dia 100% manusia, berarti ada nafsu atau tidak? Oh iya, ada. Ada. Nah, 100% Tuhan, 100% manusia. Tuhan maha melihat, manusia punya nafsu, betul? Sepakat. Sepakat. Bagaimana kalau ada janda yang mandi posisi Yesus, bagaimana?
Tuhan maha melihat, manusia punya syahwat, punya nafsu. Kalau ada janda yang mandi, bagaimana Yesus? Ya bagus lagi kan. Barang bagus. Iya kan? Masa Tuhan begini? Ya, Kenapa bukan. ditutup? Ini karena mata ketuhanan kan? Tiba-tiba dia, wah 501. Yang penting Yesus jangan cari-cari di kamar mandi Iya, sengaja masuk lihat titik saja. begini, toh. Oh iya, yang penting kan dia Tapi- melihat kan? Tapi kalau jandanya sengaja muncul di hadapan dia, ya, enak lah itu, kan begitu. Nah, ini parah nih. Iya kan? Aduh, Sepakat kan? padam. Iya, betul. Karena Anda menjawab ini sesuai akal sehat. Makanya Anda ini sudah paham semua, Anda sudah paham Bibel. Kita tidak tahu bagaimana, yang kita cuma doakan semoga Allah berikan hidayah. Ya, cuma semoga Allah berikan hidayah. Karena 124.000 nabi bersatu memberikan hidayah kepada seorang hamba, tanpa izin Allah tidak akan bisa. Apalagi saya, apalagi Gurunda Juma, apalagi Ustadz Yusuf PI, tidak bisa berbuat apa-apa. Kami ini hanya menjadi asbab agar Anda itu mendapat hidayah. Karena kata Nabi, ad-dunya darul asbab. Dunia itu adalah tempat-tempat sebab. Mungkin cara Anda berdiskusi misalnya serius, Muhammad Allah itu Ahad, Esa satu. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu. Nah, Kristen ini dapat pengajaran dari mana Tuhan tiga dalam satu. Anda pernah tidak? Anda pernah tidak membaca ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, terus Yesus mengatakan, maka besarlah imanmu, dosamu telah diampuni. Betul? Betul. Nah, kalau Yesus bisa mengatakan, maka besarlah imanmu, dosamu telah diampuni, dan dosamu diampuni, buat apa dia capek-capek mati di kayu salib untuk menebus dosa? Padahal dia berkata-kata bisa. Dia mengatakan kepada orang lumpuh, karena besar imanmu, masa dosamu telah diampuni. Terus buat apa dia capek-capek di kayu salib untuk menebus dosa? Coba. Buat apa? Sekarang begini Pak, saya kasih analogi. Istri saya gade masnya di Pengadean, ya, dia gade mas. Datanglah saya pulang dari kerja nih, saya dapat gaji, saya tebus mas istri saya. Begitu mas sudah ada di tangan saya, apakah mas ini saya ambil atau saya pulangkan kepada istri saya? Pulangkanlah. Pulangkan kepada istri saya. Kristen memahami bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa seluruh manusia, betul? Orang-orang bilang begitu, sepakat. Orang-orang bilang begitu, ya, menebus dosa manusia. Ketika dosa sudah ditebus, nah dosa ini dia berikan kepada siapa? Dia kembalikan kepada siapa? Kepada siapa ya? Kalau saya menebus mas istri saya, begitu saya sudah pegang mas istri saya, maka mas ini saya kembalikan kepada siapa? Sang pemilik. Sang pemilik, yaitu istri saya. Nah, ketika Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa dengan cara mati di kayu salib, maka dosa sudah dia tebus, dia kembalikan kepada siapa ini? Bukan dosanya dikembalikan, tapi dosanya hilang, emasnya hilang. Iya kan? Makanya sampai sekarang, oke, kutanya sama Anda. Perumpamannya Kutanya sama jauh Anda. lah, Bang. Oke, kutanya sama Anda. Sampai sekarang Anda merasa diri Anda masih berdosa atau tidak? Saya, Iya, iya berdosa. berdosa. Terus buat apa dia tebus dosa di kayu salib? Iya juga ya. Iya juga. Nah, sekarang kutanya sama Anda. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Dosa Yudas ditebus atau tidak? Mungkin ada pengecualian.
Oh, mungkin ada pengecualian. Nanti ditulis, Pak. Nanti ditulis di Bible. Kalau masalah Yudas sama imam-imam itu ada pengecualian. Tulis begitu, Pak. Itu revisi ke depan. Iya toh. Jadi tidak Iya, logis, toh. Pak. Tidak logis Jadi- sekali. Tidak logis sekali. Jadi tidak ada yang tidak logis bagi Tuhan. Apapun itu, apa yang dia katakan, apa yang dia mau. Betul, betul sekali. Iya kan, Tidak begitu. ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya sepakat itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi ketika kita mau Tapi- berbicara, kita harus berlandaskan dalil menurut firman Tuhan. Tapi Bukan menurut Ya, akal-akalan kita. Tapi apa yang sudah tertulis itu tidak bisa dirubah, begitu. Kalau dia Oke. mengutuk orang pada saat itu, orang itu akan dikutuk, kan begitu. Kalau dia Oke, apa yang mengampuni, baik. Apa jadi yang sudah ditulis tidak boleh dirubah ya. iya, maksudnya Oke, apa yang tertulis pada saat itu berlaku saat itu dan berlaku untuk selama-lamanya. Kalau dia Oke. menghukum orang pada saat itu, berarti orang itu akan tetap dihukum, kan begitu. Soal dia Ya, mati berarti di kayu menurut- salib, Mm-mm. kalau dia mati, emang Yesus mati di kayu salib, kenapa kita kembali? Tidak, Abang Yesus bilang tidak mati. Yudas. Iya, ini Ya, tadi, berarti ini kan- tadi kita bahas. Dengar dulu, ini tadi kita bahas Kristen-Kristen yang lain, bukan bahas abang. Kristen-Kristen yang lain kan masih meyakini Yesus tergantung di kayu salib untuk menebus dosa. Konsekuensi, ini kita bicara konsekuensinya, Pak. Konsekuensi ketika kalian mempercayai bahwa Yesus penebusan dosa itu adalah Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, ya konsekuensi yang kalian terima harus seperti itu. Contoh begini, Pak. Contoh begini ya. Jujur ini ya, jujur ini. Contoh, kita berikan contoh berlandaskan dalil. Konsekuensi, resiko orang ketika menuhankan Yesus. Ya, ini dia punya resiko nih, dia punya dampak. Resiko orang ketika menuhankan Yesus. Coba Anda baca Markus 5 nomor 6. Ini resiko buat Kristen-Kristen yang menuhankan Yesus. Baca Markus 5 nomor 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia dan mendapatkannya lalu menyembuhkannya. Hah? Menyembah bukan menyembuhkan. Menyembahnya, ya. Nah, siapa yang menyembah Yesus itu? Terlalu banyak orang yang menyembahnya. Bukan di situ, yang di Markus 5 nomor 6. Siapa yang menyembah Yesus itu? Kalau di ayat 5-6 ini tidak ada nama orangnya, Bang. Baik, coba Anda baca dari 1 sampai 6. Baca dari 1 sampai 6. Satu, lalu Sampai 6. Coba kita kaji di situ. Baca dari 1 sampai 6. Biar kita lihat konsekuensinya. Lalu sampailah mereka di sebelah danau di daerah orang Garasa. Nah, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Nah, dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputus dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Orang kerasukan, Bang. Orang Kerasukan kerasukan. Berarti orang kerasukan itu menyembah Yesus kan? Ah, Oke. Ketika ada orang Kristen di luar sana menyembah Yesus, berarti dia sama enggak dengan orang kerasukan itu? orang sekarang. Iya. Orang Kristen yang menyembah Yesus itu sama enggak dengan orang kerasukan itu? Beda lah. Oke, coba. Oke, baik, Pak. Kita jujur ya, Pak. Ya. Coba Bapak baca seterusnya, Pak. Kita baca seterusnya. Coba kita baca Kan seterusnya. ini kan orang kerasukan.
Tidak Iya. mungkin saya bilang di dunia ini ada kerasukan massal. Nah, emang siapa Nah, saya coba bisa baca menghakimi seterusnya. orang lain? Kita buktikan, Pak. Coba kita buktikan. Baca seterusnya, Pak. Yang Baca mana? seterusnya. Yang 7, 6. baca 7. 6 Ketika ia sampai melihat 7. Yesus dari jauh berlari. Nah, 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Nah, setan ini berteriak, apa Iya, urusanmu hai hai Yesus, Yesus, anak Allah, Nah, terus yang maha tinggi. yang maha tinggi. Nah, demi Allah, jangan siksa aku. Ya kan, dia mohon ampun. Karena baca sebelum seterusnya. Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Kemudian ia berkata kepadanya, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ya toh. Terus lanjut. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari tubuh, keluar dari daerah itu. Nah, adalah di sana ada di lereng bukit sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memintahkannya kepadanya, katanya, nah, suruhlah kami pindah ke babi-babi itu, biarkan kami memasukinya. Nah, sudah bang, lanjut. Nah, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu, betul? Betul. Oke, Pak Adam makan babi? Enak, tapi udah lama sih, nggak pernah lagi, nggak ada jual. Oke, sekarang. dulu pernah makan babi? Dulu pernah makan babi? Pernah kan? Berarti setan di dalam babi, babi di dalam Pak Adam. Berarti setan, babi, dan Pak Adam adalah Iya juga ya. Bapak, mari saya kaji ya. Sabar, saya kaji pelan-pelan Pak. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, Jangan tunggu dulu Anda dulu. potong. Jangan dulu Anda potong. Sabar, jangan dulu Anda potong. Saya terangkan ayat ini. Begini Pak. Paham saya ayatnya. Ketika paham. orang yang kerasukan, ya dengar dulu. Ketika orang yang kerasukan itu, dia masih kerasukan legion itu, dia masih kerasukan legion. Ketika dia mendapati Yesus, dia menyembah Yesus. Karena dia menyembah itu dalam keadaan kerasukan. Nah, setelah itu Yesus menyembuhkan dia. Kalau Anda baca seterusnya, ketika orang itu sudah keluarkan roh-roh jahat ini, maka orang itu dia tidak menyembah Yesus lagi. Bahkan ketika dia mau mengikuti Yesus, maka apa kata Yesus? Pulanglah ke kampung dan ceritakanlah ini kepada mereka. Dia tidak menyembah Yesus lagi. Berarti ketika dia menyembah Yesus, dia dalam keadaan kerasukan. Ketika Yesus sudah menyembuhkan dia, maka dia tidak menyembah Yesus lagi. Nah, roh jahat yang membuat orang itu menyembah kepada Yesus, Yesus pindahkan ke dalam diri babi. Nah, sementara Kristen rata-rata di dunia ini mereka makan babi. Makanya mereka menyembah kepada Yesus. Nah, sementara Anda dulu makan babi, habis itu sudah berapa lama Anda tidak makan babi? Berapa lama? Nah, urusan dia lah itu kalau tidak menyembah lagi. Anda sudah berapa lama tidak makan babi? Kalau ada yang jual makan, kalau tidak ada yang jual macam mana pula mau makan. Kan Berarti begini, Yesus, ya kan? sabar, Yesus pindahkan roh jahat itu ke dalam babi, Kristen pindahkan babi ke dalam perut. Berarti setan di dalam babi, babi di dalam oten. Kristen berarti Kristen, babi, dan setan adalah satu. Kristen adalah babi, Kristen adalah setan. Itu konsekuensi yang harus diterima. Harus diterima itu Pak, bukan hujatan itu loh. Ada itu. Yesus pindahkan babi ke mana? Yesus berkata, Anda yang mengatakannya, Bang Loding yang mengatakannya, bukan saya, kan begitu. Ya kan? Akan tetapi semua babi di dunia ini dan babi yang di sekitar daerah sini nggak mungkin lah kerasukan setan, kan begitu. Oke, baik. Coba Anda buka Imamat 11 nomor 7. Coba baca Imamat 11 nomor 7.
Imamat 11 nomor 7. Imamat 11:7 ya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Anda mengatakan firman Tuhan tidak berubah kan? Berubah tidak itu? Kalau sudah diharamkan itu, kenapa bisa makan? Bantahlah. Bibel Anda sendiri kok boleh Anda bantah. Bantal. Pak, kalau kita mau kaji Bibel ini, Pak, ini sangat bingung sekali. Ini saya kasih satu poin, Pak ya. Dari awal pertama saya baca Bibel itu dari Kejadian sampai Wahyu. Baru pertama saya baca, itu saya sudah bingung, Pak. Coba Anda buka Kejadian 1 nomor 1 sampai 2. Coba Anda buka. Mari kita belajar sama-sama, Pak. Mari kita belajar sama-sama untuk bingung memahami Bibel, Pak. Coba kita belajar sama-sama. Kejadian 1 nomor 1 sampai 2. Kita belajar sama-sama. Kejadian 1:1-2. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. 1:2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di situ ada dua keganjalan yang Pak Adam tidak cuma modal baca tapi tidak teliti. Anda menemukan keganjalan dua di situ atau tidak? Yang pertama, belum ada apa-apa, toh katanya, tapi sudah ada air. Nah, air dari mana itu? Mungkin dia bawa air. Oke, itu yang pertama, Pak ya. Yang pertama, yang kedua, roh bisa dilihat atau tidak? Tidak. Terus dari mana dia tahu roh melayang-layang di atas air? Ini siapa yang tulis? Ini siapa yang tulis, Bang? Hah? Tahu Ini siapa siapa? yang tulis? Tanya. Hanya dia lah yang tahu. Ya kan begitu. Itu karena kenapa, Pak? Karena jawabannya itu cuma satu, Pak. Jawabannya saya tunjukkan, jawabannya cuma satu. Buka Yeremia 8 nomor 8. Jawabannya di situ, Pak. Yeremia 8 nomor 8. Yeremia. Iya, Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat, Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Berarti bohong. 8. Asyhadu 88. Yeremia 8 nomor 8. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah, siapa ini? Dia tuduh siapa, Bang? Ya tahu. Hanya
Ini mah hanya Yeremia lah yang tahu. Kan begitu. Asyhadu. Dia Pak, DP Bukan. ini begitu Pak. Begini Pak, daripada pusing-pusing Pak, mending asyhadu. Itu Pak. Oh, bagaimana kalau kita mau cari dia punya kontroversi Pak? Banyak sekali kontroversi itu Pak. Coba. Nah, kutanya sama Anda dulu. Ini dia punya kontroversi Pak ya. Ini kita belajar sedikit saja buat jadi PR kita ke depan sama-sama Pak. Kontroversi. Saya jujur sama Bapak ya. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Ini kita belajar dia punya kontroversi ya. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit. Suara siapa itu? Yahweh. Yahweh, suara Bapa, betul? Oke, coba Anda baca Yohanes 5:37. Yohanes 5:37, coba Anda baca. Yohanes 5. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar apa? Mendengar Yahweh? Mendengar suaranya? Tapi Terus waktu Yesus baptis di Sungai Yordan, suara siapa dari langit? nah, siapa? Suara siapa? Aduh, itu kalau kita kaji itu lain. Apalagi ini satu ya. Ini satu. Anda pernah mendengar tidak? Thomas berkata begini. Anda pernah dengar tidak? Thomas berkata begini. Ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Betul? Betul. Yohanes 5:37, Bapa terlihat atau tidak? Yahweh terlihat atau tidak? Terlihat. Baca Yohanes 5:37 itu di depan. Yahweh kan bisa dilihat. Yohanes 3:7. Iya. Yohanes berapa, Bang? 5:37. Yohanes 5:37. Aku menutus, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah melihat. Iya, tidak bisa dilihat. Nah, terus kenapa Thomas mengatakan ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, padahal Bapa tidak dilihat. Iya, Bapaknya tidak bisa dilihat, tapi bisa lihat Yesus. Iya, berarti Yesus sama Bapa kan beda. Sama lah, kan aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Seperti itu. Makanya Anda belajar itu dengan banyak, Pak. Banyak sekali kontroversinya. Iya. Intinya, Yahweh itu, Musa pun pernah melihatnya, Yahweh. Kan begitu. Oke, di mana Anda mengatakan Musa? Musa melihat Yahweh di mana? Pertama dia berjumpa berupa menyala api di semak, kan itu kan Yahweh. Api, dia coba. jadi api toh. Iya. Iya,
Ya intinya di Musa Oke, Keluaran. baik, ku kasih data. Baik, ku kasih data ya. Tapi Anda pegangan jangan sampai kontroversi. Keluaran 33 nomor 1 coba baca. Musa bertemu dengan Yahweh, coba baca. Keluaran 31. Keluaran 33 nomor 1. 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dan berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang memimpin keluar dari tanah Mesir, dari negeri Keluaran yang kujanjikan. Keluaran 33 Pak. Keluaran 33 nomor 11. Sorry, saya salah. Oh, Keluaran nomor 33 11. nomor 11. Iya, saya salah, kurang ngopi mungkin. Keluaran 33 nomor 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Nah, berhadapan muka ini berarti dia melihatnya kan? Iya. Oke, berarti Tuhan itu berarti Musa itu berbicara dengan Tuhan berhadapan muka, betul tidak? Nah, tulisan ini bilangnya begitu. Oke, baik. Coba Anda terus sampai ke 20, coba Anda buka yang nomor 20. Nomor 20, 33 nomor 20. Intinya kan begini, intinya Tuhan itu bisa dilihat jika Tuhan menghendakinya, kan begitu Bang? Iya. Coba baca Keluaran 33 nomor 20. Tadi kan Musa berhadapan langsung dengan Yahweh kan? 33 nomor Nah, coba baca 20. Keluaran 33 nomor 20. Lagi firmannya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya Nah, kan? berarti Musa hidup atau mati? Hiduplah. Tidak ada yang dapat memandang wajahmu, karena kalau ada manusia memandang wajahku akan mati. Terus Anda mengatakan Musa berbicara langsung di muka, Musa bertatapan muka langsung. Terus bagaimana itu? Berarti siapa yang berbohong ini? Betul-betul Musa yang berhadapan atau firman Allah yang berbohong? Coba. Jadi tidak ada kebohongan di sini, Bang. Toh? Sebab yang coba. berbohong itu masuk neraka. Masa Allah sendiri dia yang buat neraka, dia masuk sendiri, kan itu lebih di luar jangkauan lagi, kan begitu. Ya itu saya tidak tahu, tanyalah di situ kan. Oh iya. Coba dari sepanjang ini kita diskusi, apa yang Anda dapatkan nih Pak Adam? Coba saya tanya dari Anda punya dalam lubuk hati, kita curhat-curhat sedikit dulu. Belum ada, Bang. Maksudnya La ilaha illallah. Oh iya. jadi saya cuman tadi kan kita sepakat, Abang bilang yang disalib Yudas. Oke, itu kan menurut yang kita baca. Oh, berarti Anda sudah sepakat ya bahwa yang disalib adalah Yudas. Iya kan Abang yang kasih tahu saya kan. Saya kasih tahu Anda, saya membaca dari mana? Iya di Bible. Ya, berarti yang kasih tahu kita siapa? Saya apa Bible? Bible. Berarti Anda percaya Bible atau tidak? Percayalah, Bang. Percaya. Berarti yang terkutuk di kayu salib itu Yudas apa Yesus? Abang Lodeng bilang itu Yudas. Kan begitu.